Kali ini gue mau ngasih 8 rekomendasi film yang menurut gue filmnya itu sangat recommended. Apalagi kalau lu suka nonton film yang kalau filmnya itu bisa bikin lu itu refleksi gitu, kontemplasi, merenung gitu ya. Atau membuat lu tuh berpikir lebih dalam gitu. Dalam mengenal diri lu sendiri, mengenal manusia, ataupun mengenal kehidupan secara lebih luas gitu. Nah, 8 itu adalah 4 film Indonesia dan 4 film luar gitu ya. Gue bagi jadi kayak gitu aja biar gampang. Dan gue juga bakal ngasih lu itu sedikit apa ya? Sedikit bocoran gitu tentang filmnya tuh kayak gimana gitu kan, biar ada kayak bayangan. Dan gue juga bakal jelasin gue itu tipe orangnya seperti apa ketika menonton filmnya, ketika memilih gitu. Gue tuh orang yang sangat picky banget gitu kadang sebenarnya untuk memilih tontonan, karena itu berhubungan dengan gue, artinya itu harus menyisihkan waktu kan untuk menonton, dan gue itu ngerasa bahwa waktu itu berharga gitu. Jadi gue itu nggak mau asal-asalan gitu dalam memakai waktu gue. Oke, jadi gue itu tipe orang yang selalu menonton. Ini bisa sebenarnya berlaku juga sih sama buku ya. Gue tuh mau beli buku, mau nonton film, gue itu pasti meriset dulu gitu. Kalau lu pikir apakah itu tuh kayak gue tuh orang yang kayak ribet banget, kaku banget, enggak ya? Maksud gue tuh kayak maksudnya sesuatu yang berharga. Gue tuh mau membaca, mau menonton sesuatu yang menurut gue itu punya value, berharga untuk gue gitu. Yang mungkin berhubungan dengan itu tuh entertaining gue gitu, menghibur gue, ataupun sesuatu itu tuh ada banyak insight-nya gitu. Gue tuh suka banget wisdom kan, gue tuh suka banget kebijaksanaan. Jadi sometimes tuh yang gue suka tonton juga yang kayak gitu, yang kayak banyak pelajaran hidup, yang banyak sesuatu yang kayak memperluas cara gue melihat segala sesuatu gitu. Karena gue tuh suka banget dengan ide-ide, gagasan, pemikiran gitu. Itu tuh sesuatu yang sangat gue tuh interest banget gitu kan. Nah, dari situ kan akhirnya itu gue itu juga termasuk orang yang suka nonton sesuatu yang melatih otak gue gitu, melatih daya pikir gue juga. Jadi memang ada saatnya gue itu memang nonton sesuatu yang kayak receh banget gitu, walaupun sebenarnya kalau recehnya gue tuh kadang sebenarnya ada insight gitu di dalamnya. Uniknya tuh kayak gitu. Jadi gue tuh sebenarnya selalu bersenang-senang kok di semua hal tersebut gitu. Mau yang kata orang misalkan kayak contoh ya, kayak contoh misalkan filsafat itu sesuatu yang berat gitu. Nah gue tuh sebenarnya menemukan banyak komedi juga gitu di filsafat tuh gitu. Jadi enggak selalu itu yang orang pikirin itu sama dengan yang gue pikirin tuh, kadang kayak gitu. Karena mungkin gue juga kan selalu mencari yang menghibur gue, plus membuat gue tuh membuat otak gue tuh terbiasa untuk kritis gitu, untuk berpikir lebih dalam dan lebih luas seperti itu. Yang pertama itu gue langsung ke bahas filmnya ya. Yang pertama itu adalah dari film Indonesia yang gue recommended banget, itu adalah Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Itu film tahun 2023. Jadi awalnya gue menemukan film ini tuh dari awal, sebenarnya bukan gue langsung tahu filmnya, tapi gue tuh kayak gue itu pokoknya lupa gue nonton apa ya, tapi di situ tuh kayak ada pembicaraan gitu dari si pembuat filmnya sama dari aktornya gitu, dan kayak gila, dari pembuat film sama yang main filmnya juga, film ini tuh punya nyawa gitu, kayak it's really deep gitu. Gue kan suka ya sama yang kayak gitu-gitu, kayak sesuatu yang dibuat pakai hati itu gue selalu percaya pasti bagus gitu, seperti itu. Dan gue tuh abis itu tuh gue sempet searching yang lain ya, kayak setelah gue mendapatkan impression yang sangat menarik tentang film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film ini, kayak dan hasilnya tuh memang banyak orang yang bilang bagus juga gitu. Dan gue tuh sebenarnya nggak cuma stop di testimoni orang bilang bagus ya, tapi tuh gue ngeliat juga siapa yang bilang bagus gitu. Jadi maksudnya tuh bukan berarti ketika banyak orang bilang bagus tuh gue langsung merasa itu bagus, enggak. Tapi gue tuh cari tahu kenapa mereka bilang bagus, pemikiran apa, dan orang-orang ini tipe yang mindsetnya apa gitu. Karena kan
kualitas mindset seseorang itu mempengaruhi pendapatnya tentang bagus atau tidak. Lo ngerti kan maksud gue? Kayak maksudnya contoh gampangnya misalnya gini. Ketika orang yang banyak banget baca buku, terus dia merekomendasikan buku, kita kan tahu bahwa pendapatnya dia itu adalah pendapat dari seorang expert gitu, karena sudah banyak buku yang pas gue nonton itu gue takjub sih benar. Kayak bukan maksudnya gue itu meng-underestimate film karya Indonesia ya, enggak ya, tapi maksud gue tuh sangat punya harapan yang besar gitu bahwa perfilman Indonesia itu punya kualitas dalam menghibur, dalam berkarya juga gitu loh. Dan menurut gue film jatuh cinta seperti di film-film ini punya kualitas itu gitu. Dan lu jangan kaget ya, karena di beberapa scene itu, di scene awal sih lebih tepatnya, itu bakal hitam putih. Tapi lu tahan-tahanin sampai scene-nya itu berwarna ya. Itu bagus banget sih, kayak apa ya, gue tuh suka banget sesuatu yang gue tonton terus, tapi itu tuh membuat point of view gue itu sangat luas gitu. Wah, ini gue kan suka sesuatu yang kayak gitu ya, kayak sudut pandang gue tuh dibikin lebar banget, luas banget, itu gue suka gitu. Dan menurut gue film ini termasuk. Jadi singkatnya itu jatuh cinta seperti di film-film itu ibarat kayak dia tuh antitesis dari jatuh cinta yang biasanya itu kita lihat di film-film gitu. Menurut gue tuh ini jadinya jatuh cinta realistis gitu. Karena menurut gue tidak semua jatuh cinta yang biasa kita tonton di film-film itu realistis gitu. Kebanyakan tuh ya yang kadang manis-manisnya aja, kadang tidak sesuatu yang gimana ya, yang nyata gitu. Makanya gue juga mengukur seseorang siap menikah atau tidak itu dari pandangan dia tentang menikah gitu. Ketika pandangan menikahnya tentang kayak yang manis-manis, yang romantis aja, itu menurutku belum siap untuk menikah ya gitu. Dan menurutku jatuh cinta seperti di film-film itu cocok juga untuk orang-orang yang merasakan duka yang sulit mereka obati gitu. Karena ada tentang itu juga sih dibahas gitu. Makanya filmnya itu memang menumbuhkan rasa empati juga menurutku ya. Bahwa memahami perasaan duka yang mungkin kita tuh belum pernah merasakan gitu. Yang kadang membuat kita tuh tidak bisa bersikap dan juga seperti egois, kurang berempati gitu. Karena jadi ini bukan spoiler ya, ini tuh cuman sekilas ceritanya aja. Jadi ceritanya tuh si aktor utamanya pria Ringgo Agus Rahman ini sebenarnya jatuh cinta sama sahabat lamanya gitu, Nirina Zubir. Tapi kebetulan si Nirina ini pas mereka setelah udah lama nggak ketemu itu, kebetulan itu si Nirinanya ini tuh lagi baru kehilangan suaminya gitu. Jadi bukan bercerai tapi suaminya itu meninggal. Nah, si Ringgo ini dia tuh bikin film gitu. Sebenarnya dia bikin film itu untuk mengungkapkan cintanya ke Nirina gitu. Untuk dia tuh pengen kayak spesial gitu loh, kayak mengungkapkan cintanya. Nah, kalau lo pengen tahu akhirnya mereka itu akan bersatu atau tidak, lo harus nonton banget filmnya karena itu menurutku bagus banget. Dan yang gue suka filmnya juga banyak unsur komedinya gitu. Gue tuh suka yang kayak gitu. Jadi harus nontonnya. Jatuh cinta seperti di film-film. Selanjutnya itu adalah film Perfect Stranger. Jadi film Perfect Stranger ini tuh film tahun berapa ya? Aku lupa deh. Tahun 2022.
Nah, film Perfect Stranger ini sebenarnya dia tuh film Indonesia yang diadaptasi dari film luar negeri gitu. Tapi menurut gua ya, ini film tuh bagus banget gitu. Dan pemain-pemainnya juga benar-benar bagus. Dan gimana ya? Kayak kualitas aktingnya tuh bagus menurut gua ya. Sama kayak gua itu dalam menilai sebuah lagu itu bagus atau tidak, gua itu biasanya lihat dari ketika gua dengerin atau gue kalau di film ketika gua nonton apakah perasaan gua itu berubah gitu. Apakah emosi gua itu bisa hanyut gitu dengan ketika menontonnya. Nah, di film ini pun gue ngerasa itu seperti itu dan banyak banget pesan-pesan kehidupannya gitu. Jadi itu tuh sebenarnya gue kasih sekilas ceritanya ya. Perfect Stranger itu jadi tentang kayak ada geng gitu dan mereka tuh udah married ya. Terus salah satu tuh ada yang selamatan apartemen. Jadi dia baru beli apartemen. Jadi dia kayak mau selamatan dengan ngundang teman-teman dekatnya dan otomatis kan udah pada married ada beberapa yang membawa pasangannya gitu. Nah, di pertengahan mereka pas lagi kumpul ada salah satu yang ngusulin kayak game gitu. Jadi biar seru gitu. Nah, si game yang diusulinnya itu adalah semua handphone mereka itu harus ditaruh di atas meja. Terus siapapun yang ngubungin, mau itu message, mau itu chat, mau itu notifikasi apapun lah ya, bahkan telepon sekalipun, itu kalau telepon harus di loudspeaker dan kalau pesan atau chat itu harus dibaca. Ya maksudnya intinya semua orang tuh akan tahu gitu. Nah, sebenarnya tuh chaosnya itu karena itu sih. Tapi menurut gue bagus banget. Jadi gimana ya? Gue tuh suka ketika sebuah film tuh ya ada banyak insight plus ada perkembangan dari karakternya gitu. Bagaimana ketika mereka itu bersikap, ketika mereka mengambil keputusan atau ketika gimana ya? Ketika dalam keadaan yang begitu chaos gitu. Dan di situ juga banyak banget isu yang biasanya terjadi sih menurut gue. Jadi bagus banget untuk lu itu coba tonton. Dan tenang aja itu juga ada banyak komedinya jadi it's good gitu. Dan gue suka banget kalimat penutup di film itu yaitu bahwa sebenarnya manusia itu ya karena punya handphone mereka tuh jadi punya 3 kehidupan gitu dan di situ disebutin itu menurutku bagus banget sih kalimatnya gitu. Jadi gue sangat menyarankan film Perfect Stranger. Yang ketiga itu adalah ini sumpah ya kayak gue tuh udah lama banget nggak nonton film horor Indonesia gitu karena kadang tuh gimana ya gue nggak mau bilang gue underestimate ya tapi maksudnya kayak kebaca gitu kan biasanya film horor Indonesia cuman kali ini tuh gila betul ini film horor Indonesia yang harusnya itu ditonton sama semua orang Indonesia karena gimana ya ini mungkin berhubungan sama gue itu adalah orang yang sangat suka untuk berkontemplasi dan suka untuk berpikir gitu ya. Lo tau gak judul filmnya? Filmnya itu adalah judulnya Film Siksa Kubur tahun 2024. Gila kan? Judulnya aja tuh kayak udah fenomenal gitu maksud gue. Ini tuh bukan kayak film gimana ya? Bukan kayak sinetron hidayah gitu enggak. Jadi yang gue lihat itu ya ini sama kayak gue tuh ketika jatuh cinta sama sebuah buku adalah dimana banyak banget kutipan atau dialognya itu yang menurut gue tuh bikin gue tuh berpikir gitu. Karena hobi gue itu kan mikir dan bikin orang mikir gitu. Jadi kayak it's so relate banget gitu gue. This is so me gitu. Jadi gue ceritain dikit ya bahwa
ceritanya itu, jadi awal filmnya itu ya, ada sekeluarga, mereka tuh buka toko roti gitu, punya anak satu cowok satu cewek gitu, kakaknya yang cowok, adiknya itu yang cewek. Terus ternyata tiba-tiba itu ada insiden ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya manis banget. Lu bakal melihat sebuah potret keluarga yang kayak harmonis banget, penuh cinta banget, bahkan dari kata-katanya, dari bahasa tubuh mereka itu, lu kayak akan melihat sebuah keluarga yang sangat perfect gitu. Tapi tiba-tiba terjadi insiden yang dimana ada terjadi bom bunuh diri karena orang yang melakukan itu tuh, jadi awalnya itu dia itu dapat kaset tentang siksa kubur gitu. Jadi karena si orang ini itu takut dengan siksa kubur, akhirnya dia tuh berjihad gitu. Nah, karena dan yang kena insiden bukan salah, yang kena insiden pemboman ini yang sampai meninggal itu hanya bapak ibunya aja. Jadi si dua anak ini itu nggak meninggal. Cuma jadinya si anaknya yang perempuan ini, dia tuh kayak jadi terobsesi ingin membuktikan bahwa siksa kubur tuh nggak ada gitu, bahwa kayak maksudnya tuh dia tuh pengen membuktikan bahwa ya orang-orang yang takut siksa kubur sampai berjihad seperti itu tuh, menurut dia tuh dia ingin membuktikan kebenarannya gitu, bahwa ya itu benar atau tidak gitu. Tapi menurut dia tuh nggak benar gitu. Menurut dia tuh kayak ini semua itu tuh kayak rekayasa aja gitu. Nah, lu harus tonton sampai akhir ya, tentang apakah ia benar atau tidak gitu. Menurutku bagus banget sih. Bahkan maksud gue ya, walaupun lu percaya siksa kubur ataupun lu nggak percaya siksa kubur sekalipun, menurutku lu wajib nonton deh gitu. Karena film ini tuh selain bikin kontemplasi, bikin merenung, lu juga sangat bisa berdiskusi gitu sama orang lain tentang film ini sih. Menurutku cakep banget filmnya. Kayak sangat kualitas film horror Indonesia tuh menurutku ini pesat banget dan harus lu tonton, oke? Film Siksa Kubur tahun 2024. Kalau gue sebenarnya nggak nonton di bioskopnya sih, gue nonton di handphone kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu, oh iya, dan menurut gue ya film Siksa Kubur itu sebenarnya nggak selalu buat orang yang agama Islam sih. Bahkan orang yang nggak percaya agama pun menurutku wajib nonton gitu. Kayak ini benar-benar ditonton sama orang, nggak harus yang Islam juga ya, karena kan sebenarnya tentang ketuhanan itu, tentang percaya siksa kubur, percaya Tuhan atau tidak kan bisa di semua agama juga ada. Bahkan yang tidak merasa tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan pun menurutku silakan menonton film ini gitu, karena benar-benar akan membuat lo itu sangat berpikir lebih dalam dan lebih luas gitu. Kayak pertanyaan atau dialog yang ada tuh benar-benar menstimulus otak lo gitu. Film yang keempat ini adalah film Ganjil Genap. Tahun berapa ya? Film Ganjil Genap itu tahun 2023. Jadi film Ganjil Genap itu mungkin akan sangat relate dengan apa ya, orang-orang yang sulit move on gitu. Orang-orang yang kayak ketika putus itu masih masih sulit untuk ikhlas dan melepaskan pasangannya gitu. Dan karena ceritanya juga unik, jadi awalnya itu si prianya, mereka tuh udah pacaran 8 tahun kalau nggak salah. Terus tiba-tiba si cowoknya tuh ngajak putus. Sebenarnya si ceweknya tuh nggak terima gitu, tapi ya udahlah gitu. Ya gimana, orang prianya udah ngajak putus. Dan sempat prianya tuh nggak menjelaskan gitu alasannya gitu. Dan biasa kan, ketika baru-baru awal putus tuh seseorang tuh masih berpikir apakah bisa balikan gitu kan. Dan ini tuh dijelasin gitu loh sama si filmnya tuh kayak gimana ya. Jadi kayak
Kayak kita tuh jadi bisa lebih tahu, oh gitu ya, kalau after putus tuh beberapa hari tuh kayak emosi yang dirasakan, apa yang mereka katakan ke diri sendiri, apa yang mereka pikirkan dalam otaknya itu tuh kayak lebih clear gitu. Terus seperti biasa orang-orang kan melakukan berbagai cara ya untuk move on itu, berusaha untuk melupakan pasangannya, dan ini pun yang dilakukan oleh si wanita ini gitu. Dia tuh melakukan banyak cara dan banyak hal gitu, sampai ketika dia itu ketemu sama pria, kayak dia tuh tadinya tuh ngerasa bahwa kayak oke gitu dengan pria ini, dan tapi di saat yang sama si mantannya itu yang awal mutusin tiba-tiba itu minta balikan gitu. Nah, kalau lu pengen tahu akhirnya gimana tuh ya, apakah si wanita ini akan lanjut sama si pria yang baru atau kembali bersama mantannya yang sudah pernah mutusin dia, lu nonton filmnya. Karena banyak pesan-pesan juga yang bagus, pesan-pesan kehidupan, dan ini pun masuk ke dalam romcom ya, romantis komedi romantis gitu. Jadi romance komedi, jadi pasti banyak juga hal-hal lucunya gitu, kayak gitu. Selanjutnya itu adalah 4 film luar ya. Jadi gue tuh beberapa nonton film yang ini, yang gue sebutin adalah film yang menurut gue bagus aja ya, dari yang kemarin-kemarin gue tonton. Yang pertama itu adalah film The Only Living Boy in New York tahun 2017. Ceritanya itu tentang seorang pria muda yang masih pola pikirnya tuh biner gitu, yang kayak hitam putih. Nah, semuanya tuh berubah semenjak dia itu memergoki bapaknya itu selingkuh gitu. Dia berubah semenjak itu, dan dia juga berubah banyak hal gitu. Kayak dia tuh mulai berubah melihat kehidupan. Menurutku ini film bagus juga, karena kompleks banget, dan gue tuh senang melihat perubahan karakternya ya. Kayak gue ketika baca novel pun gue tuh senang ketika ada transformasi yang dilakukan oleh pemerannya, dan itu tuh kalau di film ini ya, transformasinya tuh menurut gue jadi positif. Bahkan dari masalah yang sangat kompleks banget gitu, tapi bisa hasil akhirnya tuh menurut gue tuh plot twist plus kayak mind blowing, tapi pokoknya banyak pelajaran hidup ya, lu tonton dia. Walaupun gue harus memberi peringatan sedikit ya, bahwa filmnya itu memang ada sedikit adegan-adegan yang dewasa gitu, walaupun gak dewasa banget sih menurut standar gue ya untuk film yang ini. Yang kedua itu adalah film Deep Water 2022. Deep Water ya, ini tuh kayak gue tuh gak tahu gue bisa jatuh dasar ke film ini. Jadi ini tuh gambaran yang gue bilang bahwa ketika lu itu bersama seseorang, atau lu menikah, atau lu relationship sama seseorang yang gak menghargai lo, otomatis self esteem dan harga diri lo itu turun drastis, yang itu mengakibatkan mental lu tuh terganggu gitu. Nah, ini tuh salah satu contoh realnya gitu. Karena gimana ya, gue tuh dalam meriset dan mempelajari manusia itu, gue memang mempelajari dari banyak hal, dari buku iya, dari keseharian iya, dari berita iya, bahkan dari film juga gitu. Nah, ini tuh salah satu gambaran, karena jadi inti filmnya itu ya, ada sepasang suami istri. Jadi si suaminya itu memang membolehkan istrinya itu melakukan apa aja, yang penting mereka tuh nggak cerai, nggak berpisah gitu. Dan mereka udah punya 1 anak ya, itu anaknya lucu banget, lucu dan sangat cerdas gitu. Gue suka banget sih ini pemeran anak ini. Dan ini istrinya tuh emang cantik banget. Gue lupa ya nama pemerannya, tapi ini dua-duanya tuh memang pemeran yang terkenal gitu, tapi gue lupa namanya. Dan filmnya tuh banyak banget plot twistnya sih menurut gue. Tapi gue harus disclaimer ya, untuk khusus film Deep Water ini memang film
yang banyak, gue bisa bilang banyak nggak ya, yang nggak apa-apa deh, ini film yang banyak adegan erotisnya gitu. Tapi kayak maksud gue ya, lu tidak harus selalu berfokus ke situnya kan bisa berfokus ke pelajaran hidupnya itu apa gitu. Karena ini termasuk yang psikologikal sih menurut gue, film psikologikal gitu. Gue tuh suka film-film yang memang menggunakan unsur-unsur psikologi gitu dalam ceritanya. Seperti itu. Jadi kalau bisa lu kalau nonton itu ya lagi sendirian gitu, atau lu pakai headset atau apa gitu, karena lumayan agak barbar sih filmnya tuh gitu. Terus yang ketiga itu adalah Lebrio tahun 2017. Ini harus lu tonton kalau lu itu suka mempelajari negosiasi, lu suka mempelajari tentang debat yang memang bagus dan benar, yang baik dan benar gitu. Karena memang sepanjang filmnya itu lu akan seakan-akan lu tuh kayak lagi dikasih pelajaran tentang seni debat, seni negosiasi gitu. Bagaimana ketika lu itu mau strategi dalam berkomunikasi dan berbicara, apalagi di konteks yang formal gitu. Dan menurutku ini bisa diterapkan juga di kesehari-hari. Karena kisahnya itu tentang, jadi itu tuh ada dosen sama anak mahasiswinya yang awalnya tuh berantem karena si dosennya tuh tipe yang pedes banget gitu kalau ngomong lah. Terus ada momen dimana dosennya tuh jadi ngajarin si cewek ini tuh untuk jadi untuk jadi peserta lomba debat gitu. Nanti lu lihat aja filmnya ya, bagaimana apakah jadi menang gitu setelah diajarin sama dosennya. Menurutku tuh salah satu film yang mengharukan juga sih. Seperti itu. Yang keempat itu adalah film Fight Club. Fight Club ini sebenarnya menurut gue film yang filmnya tahun 1999 ya. Jadi kayak memang film jadul, tapi menurut gue dari kualitasnya udah mulai bagus sih. 99 itu. Film 99, walaupun ini film 199 gitu. Dan menurut gue ini film yang memang plot twistnya gila ya, mind blowing ya. Tapi di situ tuh kayak gue mendapat sebuah insight, atau gue bisa bilang bahwa film ini tuh cocok untuk lu yang ngerasa kayak susah banget untuk hidup minimalis gitu, untuk hidup yang sederhana, atau untuk lu yang kayak kok rumit banget gitu. Ini kenapa susah banget menahan hasrat untuk punya banyak barang, untuk kayak pusing banget banyak cicilan karena lu harus karena lu membeli ini itu gitu. Dan banyak pelajaran hidup lainnya sih. Kayak ini tuh cocok untuk yang hedon gitu. Maksudnya orang yang hedon tuh mungkin akan merasa tercerahkan gitu loh kalau nonton film ini. Bukan maksudnya di filmnya tentang hedon, bukan. Seperti itu. Dan ini juga kayaknya termasuk film yang unreliable tokohnya gitu sih. Kayak kita tuh akan seperti dibikin sangat percaya gitu. Kayak gitu. Kalau lu tanya di antara semua film yang gue tadi sebutin, ada nggak ya film yang bikin gue tuh sampai nangis? Ada. Itu film yang jatuh cinta seperti di film-film, sama film apa ya? Sama film Perfect Stranger bikin gue sedih gak sih waktu itu? Kayaknya enggak sih. Kayaknya satu-satunya itu deh, jatuh cinta seperti di film-film. Karena gimana ya, endingnya tuh mengharukan gitu. Makanya itu jadi nomor satu sih. Harus banget untuk jangan lupa. Dan kasih tahu gue bagaimana impression lu atau komentar lu setelah lu menonton film tadi, ataupun kalaupun lu sudah pernah menonton gitu. Tapi lu bilang ya kalau itu spoiler atau enggak gitu, biar orang itu kalau baca itu tahu lu berkomentar yang spoiler atau enggak. Dan lu juga boleh banget untuk merekomendasikan gue film yang sesuai dengan yang gue bilang yang gue suka gitu tadi gitu.
Selamat menonton, karena belajar itu bisa dengan banyak hal dan dengan banyak cara yang seru.